Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan tentang inilah akidahku, yang kita ambil pembahasan ini dari sebuah buku atau kitab yang ditulis oleh tim Pustaka Ibnu Katsir. Ini sangat penting sekali pembahasan ini agar kita semua bisa mengenal dan mengetahui akidah kita sendiri. Yang mana di dalam buku ini mencakup pengenalan yang paling mendasar dalam agama Islam, yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal agama Allah Subhanahu wa taala yaitu al-Islam, kemudian juga mengenal nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketiga ini menjadi landasan yang utama untuk kita ketahui di dalam agama kita, agama Islam. Dan juga termasuk nanti fitnah kubur, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kubur yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita ketika kita berada dalam kubur adalah terkait dengan tiga ini. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, dan apa agamamu. Maka disinilah penting bagi kita semua untuk belajar, mengkaji terkait dengan tiga perkara ini. Yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya telah kita sampaikan pada perjumpaan sebelumnya tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada kesempatan yang mulai ini masih tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Maksudnya adalah di dalam bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya Dia, Allah, yang menciptakan. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita kecap dan rasakan, semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini itu 100%, tidak boleh ada keraguan. Kemudian kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi rizki kepada semua makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup, yang berjalan di muka bumi ini melainkan diberikan jatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagi-bagikan rizki kepada semua makhluk. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan rizkinya. Allah sudah tanggung rizkinya. Kemudian kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu menghidupkan apa yang mati, apa yang belum ada, kemudian dihidupkan dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dialah yang mematikan yang hidup, yang menetapkan ajal kematian bagi setiap jiwa atau setiap makhluk yang hidup. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan yang kecil yang besar yang ada di alam semesta ini. Urusan langit, urusan bumi, urusan manusia, dan segala urusan makhluk-makhluk, semua itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki kekuasaan, kerajaan atas semua yang ada di alam semesta ini. Sehingga ketika kita meyakini hal-hal ini, perkara-perkara ini, maka akan terdorong jiwa kita, hati kita untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang ketika memiliki pengenalan kepada Allah, keyakinan kepada Allah bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, Allah yang memiliki kerajaan atas semua yang ada di alam semesta ini, tidak mungkin kemudian dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Jangan sampai kita seperti orang-orang musyrik jahiliyah terdahulu. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang memberikan rezeki, yang telah menganugerahkan penglihatan, pendengaran, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan. Mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semua ini. Tetapi ternyata apa? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala, dengan patung-patung. Waliyadzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrik jahiliyah, may yarzuqukum minas sama'i wal ard."
siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit, dari bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar, dan siapakah yang kuasa memberikan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang berkuasa menghidupkan sesuatu dari yang mati kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dari sesuatu yang hidup kemudian mematikan sesuatu dari yang hidup. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah. Mereka mengetahui hal tersebut, mereka mengenal hal tersebut. Tetapi faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, lalu kenapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Justru kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan berhala-berhala kalian. Padahal kalian tahu yang menciptakan Allah, bukan berhala kalian. Kalian tahu yang beri rizki itu Allah, bukan berhala kalian. Berhala kalian tidak memiliki kuasa sedikit pun. Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menghalangi suatu kemudaratan. Mereka tidak memiliki suatu kemampuan apapun. Lalu kenapa kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala yang tidak pantas untuk disembah, yang tidak pantas dipersembahkan kepada mereka ibadah-ibadah. Maka ini menjadi penting bagi kita, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mempelajari dan mengkaji tentang tauhid rububiyah ini, supaya kita tidak jatuh kepada kesyirikan. Jadi pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mendorong kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala aspek ibadah kita kepada Allah. Kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Demikian, barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.